Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Nah, kembali lagi bersama saya, George Oksamurenju dan rekan saya, David Laran Biliora. Pada saat ini kami bersama Ibu Pendeta Anggreni selaku pendeta di GKS Jemaat Umma Mapu. Halo Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Pada saat ini kami berbincang santai tentang Bhinneka Tunggal Ika, terkhususnya keberagaman suku dan agama. Yuk kita simak sama-sama. Menurut Ibu, apa sih kaitan suku dan agama? Baik, terima kasih. Kaitan suku dan agama untuk di Indonesia dalam hubungan yang terjadi sangat kait-mengait atau punya hubungan, bahwa agama tidak terlepas dari suku atau suku tidak terlepas dari agama. Karena di dalam kelompok beragama pasti ada orang-orang atau kelompok dari orang-orang yang suku tadi, ya, itu kaitan mengait. Atau sebaliknya, di dalam suku itu sendiri ada orang-orang yang beragama. Jadi kaitan mereka sangat-sangat dekat atau sangat-sangat punya hubungan. Ya, giliran saya bertanya ya. Menurut Ibu, bagaimana sih keadaan dan situasi agama dan suku di sekitar Ibu? Agama di sekitar saya, khususnya di kompleks ini, atau kita di Sumba ya, secara umum ya, agama di sini ya hubungannya agama dan suku hubungannya berjalan dengan baik. Menurut saya yang kita lihat, agama dia saling berkontribusi atau dia ada di dalam suku itu sendiri, ya, agama yang ada dia membaur di dalam suku atau suku juga itu ada, ya. Jadi contoh di gereja Umma Mapu, kami di sini banyak suku atau terdiri dari berbagai suku. Ya, lengkap di Indonesia, ada yang dari Batak, ada yang dari Papua, di sini Rote, Sabu, Sumba, ya, berkumpul di sini sebagai satu kesatuan dalam kehidupan beragama, dan kami bergereja di tempat ini. Begitu. Nah, tadi kan Ibu sudah beritahu bahwa kita ini memiliki suku dan agama yang sangat banyak. Saya bertanya Ibu, menurut Ibu apakah suku dan agama itu kalau beriringan tidak dapat menimbulkan konflik? Ketika beriringan pasti ada gesekan, ya, ada gesekan ketika kita beriringan, pasti ada. Contoh misalnya saat kita ingin jalan bersama, bukan tidak mungkin ada yang mengatakan, oh ini, ya. Artinya apa? Kita bisa mengatakan bahwa kita yang paling dominan, atau kita yang paling bisa, atau kita yang paling hebat, atau agama kita yang paling benar, sedangkan yang lain kita katakan atau mungkin kita bisa biasa-biasa saja, seperti itu. Atau mungkin dia tidak terlalu punya hal yang ini, ya, karena kita sudah mengatakan bahwa kita yang paling besar, kita yang paling benar, ya, akhirnya sebenarnya kita harus berjalan bersama, beriringan, tetapi bisa terjadi konflik atau bisa terjadi gesekan. Berarti jika suku dan agama saling beriringan, ada konfliknya. Bisa terjadi, kemungkinan terjadi. Nah, misalnya jika terjadi konflik, apa dampak negatifnya ya Bu? Ya, itu tadi. Kalau kita dimungkinkan bisa terjadi konflik, ya terjadi perpecahan, terjadi gesekan. Tadi ada perpecahan. Akhirnya kita tidak lagi toleransi, kita tidak ada lagi saling menghargai, kita tidak ada lagi untuk saling menolong, ya, menghargai itu paling penting. Satu dengan yang lain tidak ada lagi. Akhirnya perpecahan, ya kan? Kalau sudah perpecahan, ibaratkan gelas, kalau dia sudah pecah, tidak bisa lagi untuk kita kembalikan dia jadi satu gelas yang utuh. Seperti itu. Kalau sudah terjadi konflik di tengah-tengah kehidupan keberagaman, apalagi di tengah-tengah kehidupan suku, begitu. Itu dia agak sensitif sekali. Sehingga
kita perlu untuk menjaga kebersamaan yang ada. Kira-kira seperti itu Pak Dev. Kita telah mendengar beberapa konflik penyebab keberagaman yang ada. Nah, saya pengen tanya Ibu, apa sih solusi yang harus kita lakukan agar konflik itu tidak terjadi? Solusi untuk konflik tidak terjadi. 1. Toleransi. Ya. Dalam toleransi kita harus tahu siapa kita, siapa dia. Ya, atau saling menjaga diri, saling jaga satu dengan yang lain, sehingga dalam kita bertutur kata, dalam kita berpikir, atau dalam kita mengucapkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, tidak menimbulkan hal-hal yang pada akhirnya terjadi gesekan. Ya, contoh, kita harus menghargai hari Minggu adalah hari peribadatan umat Kristen. Hari Jumat kita punya saudara-saudara yang lain pergi ke masjid dan peribadatan lainnya. Kita harus saling menghargai. Toleransi yang ada itu penting. Ya. Terus di dalam itu lagi kita perlu untuk kerjasama. Ya, kerjasama itu penting kita. Karena kalau tidak ada kerjasama, sedih, tidak ada. Ya, kasihan. Jadi kalau kita saling kerjasama, contoh misalnya dalam ibadah atau dalam hari raya, ada dari agama lain yang juga turut menjaga atau mendukung kegiatan peribadatan di tempat ini, atau sebaliknya di agama lain atau tempat lain kita juga mendukung kegiatan peribadatan dari agama lain, seperti itu. Ya, kita telah mendengar dampak negatif dan solusi yang bisa dipakai ketika terjadi konflik antar agama. Nah, jika tidak terjadi konflik antar agama atau suku, pasti ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya apa ya, Bu? Dampak positif dari kita suku dan agama ya. Ya, dampak positif itu tadi kita bisa belajar untuk saling menghargai. Itu paling penting, prinsip paling penting dalam kehidupan beragama. Ya. Jadi kalau tidak ada menghargai, dia tidak akan jadi dikatakan sebagai sebuah suku, sebagai sebuah agama. Karena kita hanya bilang diri kita yang paling ini. Ya. Terus dari kita menghargai keberagaman, kita menceritakan tentang siapa kita menceritakan tentang bagaimana keadaan kita. Ya, di situ kita coba untuk menjadi hal yang baik untuk orang lain, begitu, sehingga ya di dalam itu kita dapat mendapatkan contoh atau mendapatkan kita tahu bahwa itu agama si A seperti ini, agama si B seperti ini. Jadi ada asik sebenarnya keberagaman yang ada, keberagaman satu dengan yang lain, agama-agama yang ada, suku yang ada memperkaya. Nah, dampak lagi kalau kita sudah sampai kepada nilai ekonomi, pariwisata, ya kan? Jadi dia lebih membuat kita juga kenal diri, kenal siapa kita, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan hal positif yang ada. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana sih upaya yang harus kita lakukan agar keberagaman suku dan agama itu berjalan terus-menerus berdampingan? Yang harus kita lakukan kembali pada diri kita, ya, pada diri kita. Ya, ini saya dengan adik kita tahu kelebihan kekurangan, ya, jalan beriringan, sekalipun ada perbedaan. Tetap jalan, saling hargai dalam perbedaan itu. Hargai satu dengan yang lain, kelemahan, kelebihan, ya. Terus berpikir positif. Berpikir positif itu penting, karena sekarang banyak orang tidak ada lagi mau berpikir dengan baik, ya. Tidak berpikir dengan baik. Akhirnya kata-kata dia buat jadi kata-kata yang menyakiti. Tidak ada lagi untuk dia katakan bahwa dia adalah saudara saya, dia adalah keluarga saya, sekalipun dia berbeda keyakinan, berbeda suku, ya. Terus lagi dalam kita berpikir positif, ya apa yang kita lakukan juga harus sejalan, hal yang positif juga, ya. Pikiran positif, lakukan positif, berbicara yang positif, ya,
supaya semuanya juga menghasilkan. Nah, keberagaman, perbedaan bukan hal yang perlu untuk diperdebatkan, tetapi perbedaan adalah untuk memperkaya. Ya, jadi dalam kita memperkaya, kita dapat saling untuk melihat dengan baik. Ini kelebihannya, kita berkolaborasi. Kolaborasi kita ciptakan satu hal yang baik, satu hal yang positif, hal yang membangun. Jadi Indonesia itu asik, Indonesia itu indah. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ya, sekalipun kita beda warna kulit, apalagi suku, ras, agama, tapi ketika kita berbuat yang positif, melakukan yang positif, semua yang positif, atau kita saling menghargai, menolong, kerjasama, maka semuanya akan indah pada akhirnya. Jadi berbeda-beda tetapi satu jua, satu persepsi, satu visi misi. Baik Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Sangat menginspirasikan kami bahwa kita harus mencintai perbedaan dan menjadikan satu perbedaan untuk satu kesatuan. Akhir kata, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Bye.